Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala AFC U23 antara Indonesia versus Chinese Taipei yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor telak 9-0. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Indonesia berada di posisi puncak grup K, dan secara hitung-hitungan Indonesia hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa menjadi juara grup agar bisa lolos langsung ke Piala AFC U23 yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan, karena dari segi selisih gol sudah unggul jauh dari Turkmenistan. Tapi itu kan hitung-hitungan secara matematis. Namun nanti di atas lapangan di pertandingan kedua lawan Turkmenistan, para pemain masih harus tetap berjuang habis-habisan agar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, teman-teman. Karena Turkmenistan tentu beda total dibandingkan Chinese Taipei. Dan memang faktanya Chinese Taipei adalah tim underdog di grup ini kan teman-teman. Artinya mereka adalah tim yang lemah. Tapi tetap saja tidak mudah bagi para pemain untuk bisa menang dengan skor yang telak. Sampai bisa mencetak 9 gol dan menciptakan puluhan peluang yang berbahaya. Dan juga yang menarik bahwa semua gol yang dicetak oleh para pemain Indonesia itu bukan karena ada kesalahan dari pemain Chinese Taipei, tapi murni karena ada kerjasama di antara para pemain. Nah, itulah yang selalu saya katakan, teman-teman. Betul kan? Jika kalian sering mendengarkan analisa saya di konten dari channel YouTube Triple B tentang Timnas Indonesia. Apakah itu di level senior, U23, U19, atau juga U17. Bahwa yang paling penting adalah kerjasamanya harus bagus. Karena only teamwork makes the magic work. Dan tadi kita melihat para pemain menikmati jalannya pertandingan. Dan yang menarik di pertandingan tadi teman-teman, bahwa Coach Sintayong menurunkan langsung 2 striker. Nah, disinilah kita melihat kejeniusan dari Coach Sintayong, bahwa dia memang ingin agar para pemain Indonesia bisa lebih lama mengganggu para pemain Chinese Taipei yang berada di lini pertahanan mereka. Jadi yang dia taruh adalah 2 striker, dia taruh juga 2 fullback yang bisa melakukan overlap, kemudian ada juga pemain di tengah yang bisa memberikan umpan-umpan visioner, seperti Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner. Ada Arkan Fikri, kemudian di posisi sayap, penyerang sayap, ya kita lihat ada Witan Sulaiman yang biasa melakukan pergerakan, ada juga Rafael Struijk. Jadi walaupun Rafael Struijk ini juga adalah salah satu striker, tapi dia lebih banyak menusuk dari sektor sayap. Ramadan Sananta kita tahu adalah target man. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa kemungkinan besar Coach Sintayong akan menurunkan Rizky Ridho bersama Elkan Bagot di lini pertahanan. Betul kan teman-teman? Bersama juga dengan Pratama Arhan dan Rio Fahmi di sektor fullback. Dan betul kan? Itu yang dia lakukan. Dan jujur saya melihat sepertinya para pemain Chinese Taipei ini masih belajar ya bermain bola dengan benar. Ya, tapi paling tidak mereka juga coba untuk memberikan perlawanan walaupun nggak berhasil sama sekali. Dan di depan saya melihat bahwa shifting of position dan interchange passing, artinya pergerakan mobile dan juga passing yang dilakukan antara Witan, Rafael Struijk dan juga Ramadan Sananta berjalan sangat baik di babak pertama, walaupun Ramadan Sananta banyak sekali miss chance. Seharusnya Ramadan Sananta di babak pertama itu sudah mencetak minimal 2 gol. Dan juga kita bisa melihat bahwa ada umpan-umpan yang berkelas yang dilepaskan oleh Marcelino, oleh juga Ivar Jenner, oleh juga Pratama Arhan, yang bisa membuka pertahanan dari Chinese Taipei. Jadi memang para pemain dari Indonesia ini fokus untuk bisa memberikan passing ke rekan mereka yang sudah mencari ruang atau berada di ruang yang terbuka. Sehingga memang kita melihat alur serangan dari Indonesia itu bervariatif. Mereka tidak selalu menyerang dari satu sisi. Betul kan teman-teman? Nggak selalu menyerang dari sektor kiri, nggak selalu dari sektor kanan, bisa juga menyerang dari tengah. Nah, disinilah pentingnya bagi para pemain untuk bermain mengandalkan intelijensia mereka. Itu juga yang selalu saya katakan. Dan kita lihat first goal itu kan dari Marcelino Ferdinand. Nah, di sini juga ada andil dari Rizky Ridho dan juga Ramadan Sananta yang melepas atau tidak menyambar shooting dari Marcelino Ferdinand sehingga bola tuh bisa langsung menjebol gawang dari Chinese Taipei. Itu gol yang sangat vital teman-teman, karena Marcelino berhasil mencetak gol tersebut di menit kedua, langsung meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain dan juga tentunya menjatuhkan mental dari para pemain Chinese Taipei. Kita lihat juga gol dari Ramadan Sananta, bagus sekali flick pass yang diberikan oleh Rafael Struijk dengan kepalanya, pinter banget kan? Ini pemain keturunan. Nah, jadi kita lihat sekarang pentingnya ada pemain-pemain keturunan. Elkan Bagot di belakang, di tengah ada Ivar Jenner, dan di depan ada Rafael Struijk. Betul, lawannya adalah Chinese Taipei, tapi tetap gak gampang bisa menang dengan skor 9-0. Turkmenistan aja cuma menang 4-0. Dan ini termasuk salah satu skor yang telak tuh di babak kualifikasi Piala AFC U23 ini loh teman-teman.
9-0, gila gak tuh? Hampir aja tuh tadi 10-0 kan. Mungkin juga bisa 15-0. Kalau para pemain Indonesia semua melakukan finishing. Tapi seperti yang tadi saya katakan, nggak masalah. Yang penting bisa unggul aja dari segi selisih gol dari Turkmenistan. Dan kita lihat, Ivar Jenner juga golnya cantik kan. Marcelino yang bisa memberikan bola ke dia. Wah, ada finish. Dingin sekali ya pemain ini ya. Kemudian Witan Sulaiman bisa melakukan finishing. Lihat saja itu umpannya gila itu. Membuka pertahanan dari Chinese Taipei. Direct pass yang visioner itu dari Ivar Jenner. Witan juga finishingnya bagus. Kemudian Witan juga bisa memberikan passing kepada Rio Fahmi. Lihat saja Rio Fahmi saja bisa mencetak gol ya di posisi yang ofensif. Nah, ini yang menarik di babak kedua, Coach Shin Tae-yong melakukan pergantian pemain ya, di mana dia memainkan Hoki Caraka. Nah, mungkin juga dia ingin menyimpan Ramadan Sananta, atau juga mungkin karena Ramadan Sananta banyak miss chances. Nah, itu nanti kita tunggulah ya beritanya seperti apa. Tapi Hoki juga bisa mencetak gol, umpannya bagus juga kan dari Fajar Fatur Rahman ya. Dan juga kita lihat sebelumnya ada umpan dari Pratama Arhan. Jadi memang para pemain Indonesia ini fokus untuk memberikan passing, fokus untuk melakukan pergerakan tanpa bola, maka itu mereka bisa mencetak banyak sekali gol. Dan lagi-lagi Ivar Jenner yang memberikan umpan ke Marcelino Ferdinand. Wah, gila banget itu kan umpannya. Marcelino gocek langsung syuting. Enak banget saya tadi nonton permainan dari Timnas Indonesia U23. Artinya proses yang dijalankan oleh Coach Shin Tae-yong sekarang mulai terlihat. Dan saya ngelihatnya ini Timnas Indonesia U23 ini seperti pemain-pemain senior loh teman-teman. Mereka dewasa banget. Nah, inilah cikal bakal dari Timnas Indonesia senior di masa depan. Inilah pemain-pemain yang nanti akan naik level, akan naik ke Timnas senior. Kita lihat mereka bermain rapi banget. Pratama Arhan juga bagus itu golnya kan. Elkan Bagot, lihat golnya. Lihat umpannya dari Arkan Fikri. Ya, Arkan Fikri yang sebelumnya bermain di Timnas Indonesia U20 diragukan. Apakah dia bisa menjadi pemain yang bagus atau tidak? Pemain yang bisa diandalkan atau tidak, tapi sekarang kita lihat prosesnya berjalan dengan rapi. Lihat umpan dia, lihat atau tidak kalian. Saya bukan emosi, tapi saya menegaskan, lihat perkembangan dari pemain-pemain muda Indonesia sejak dilatih oleh Coach Shin Tae-yong. Disinilah progres yang saya maksud. Jadi kalau mau tunggu Indonesia juara itu sabar sedikit. Ini pemain-pemain yang sekarang lagi meningkatkan teknik permainan mereka. Yang sebelumnya Coach Shin Tae-yong sendiri mengatakan mereka mau passing saja salah. Mau pressing saja banyak melakukan pelanggaran. Mau finishing saja sulit. Tapi tadi lihat, finishingnya bagus kan. Nah, Arkan Fikri, pemain yang masih muda, sekarang berkembang menjadi orkestrator di lini tengah dari Indonesia. Marcelino Ferdinand, sejak luar negeri. Sejak bermain di Belgia, lihat fisik dia kuat banget. Enak banget dia tadi main. Ada Fajar yang masuk, bagus juga dia bisa memberikan umpan. Kelly Schroyer, bagus juga. Kalau nggak salah itu asis Kelly Schroyer ke Pratama Arhan. Elkan Bagot, luar biasa di lini pertahanan. Mendapatkan 3 peluang untuk mencetak gol. 3-3-nya dari set piece. Dan yang paling penting, Indonesia bisa mencetak 2 gol juga dari set piece. 1 Marcelino, kedua dari Elkan Bagot. Memang harus memanfaatkan juga situasi bola mati, teman-teman. Jadi, ya saya senang sekali sih dengan kemenangan ini. Walaupun perjuangan belum berakhir. Masih ada second match lawan Turkmenistan. Tadi kan yang saya jelaskan adalah hitung-hitungan secara matematis atau di atas kertas, yakni Indonesia hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa lolos langsung ke Piala AFC U23 sebagai juara grup. Tapi nanti second match itu masih ada 90 menit. Lawan Turkmenistan tentu akan lebih berat lagi. Tapi jika para pemain bermain seperti tadi, fisik mereka dan stamina itu prima sampai 90 menit sampai pertandingan selesai, kemudian fokus mereka itu 110% sampai pertandingan selesai, dan mereka tidak egois, mereka tahu mereka harus membagi bola tersebut, jangan giring terus bola, ya kan? Ya tentu Indonesia punya peluang yang besar untuk menang lawan Turkmenistan. Pokoknya yang penting ikutin saja arahan dari pelatih, dan kalau mendapatkan peluang, don't waste the chances. Nah, ini PR juga bagi Ramadan Sananta. Bukan soal dia mendapatkan 4-5 peluang. Tapi persoalannya, kenapa dia tidak bisa melakukan finishing dari sekitar 4 peluang yang dia dapat? Kok cuma sekali finishingnya? Jadi finishing itu penting bagi seorang striker. Rafael Struijk hanya mendapatkan 2 peluang dari open play. 1 dia mencetak gol. Sayang dia miss penalti. Ya mau gimana lagi? Kebaca kan oleh penjaga gawang dari Chinese Taipei. Tapi finishingnya bagus. Pergerakan tanpa bolanya bagus. Cara dia memberikan passing juga bagus. Jadi Ramadan Sananta harus bisa melakukan finishing. Dia adalah striker yang bagus, fisiknya kuat. Dan juga kita lihat 2 fullback ini nanti harus lebih disiplin lagi. Oke, sekarang Pratama Arhan dan Rio Fahmi banyak overlap. Nanti lawan Turkmenistan harus hati-hati. Jangan lupa untuk mengcover open spaces. Kalau Chinese Taipei kan para pemainnya passing saja langsung ke Hernando Ari kan. Turkmenistan apalagi nanti akan bermain fisikal. Tapi kembali ke pertandingan malam hari ini, luar biasa.
para pemain timnas Indonesia U23. Kita perlu mengapresiasi mereka, tapi mereka juga harus paham bahwa masih ada second match, yakni final kedua mereka. Ini kan baru final pertama nih, baru menang nih lawan Chinese Taipei. Nah, nanti final kedua itu lebih penting lagi, ya kan? Ya, yang paling penting adalah para pemain ini bisa menjaga fokus mereka untuk bisa membagi bola, melakukan pergerakan tanpa bola, dan juga pressingnya harus intens nanti lawan Turkmenistan. Seperti yang tadi mereka lakukan lawan Chinese Taipei. Jadi bukannya Chinese Taipei ini nggak bisa mengalirkan bola, tapi mereka mau mengalirkan bola, sudah ada minimal 2 pemain dari Indonesia yang melakukan pressing, membatasi pergerakan mereka. Maka itu ketika mereka mau mengandalkan skill individunya saja sudah sulit. Jadi memang jarak di antara para pemain Indonesia itu rapat, sehingga lini tengah itu padat. Tapi di depan, Indonesia produktif, bisa mencetak banyak gol. Sekarang tinggal kita tunggu saja teman-teman pertandingan kedua lawan Turkmenistan yang nanti saya akan memberikan previewnya seperti biasa, H-1. Dan untuk sementara ini ya kita bersyukur bahwa Indonesia bisa menang dengan skor yang telak 9-0, dan kita tetap berdoa agar Indonesia nanti di match kedua lawan Turkmenistan bisa mendapatkan hasil akhir yang positif dan lolos langsung ke Piala AFC U23 teman-teman. Kita terus support timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.